Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aditama dengan NIM akhir 087 kelas TM22 TMC. Untuk nomor 1, sambungan dan posisi pengelasan. Sambungan, konsep dari boot join adalah dua permukaan datar dari potongan material disatukan secara langsung. Kelebihan dari sambungan ini menghasilkan bentuk yang paling kuat dan paling efisien dalam penggunaan material. Untuk kekurangannya memerlukan persiapan permukaan yang baik dan teknik pengelasan yang lebih presisi. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada corner join. Untuk konsepnya, dua permukaan yang bertemu pada sudut 90 derajat disatukan. Kelebihannya mudah diaplikasikan untuk berbagai bentuk struktur. Untuk kekurangannya, kekuatan sambungan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan boot join tadi, seperti pada gambar berikut. Kemudian ada lap join. Konsepnya, sebuah permukaan material ditumpangkan pada permukaan material lainnya lalu disatukan seperti pada gambar. Untuk kelebihan dari pengelasan ini mudah diaplikasikan dan tidak memerlukan persiapan permukaan yang terlalu presisi. Kekurangannya kurang kuat dibandingkan dengan boot join dan membutuhkan lebih banyak material las. Selanjutnya ada T-join. Konsep dari T-join, permukaan ujung dari sebuah material disatukan dengan sisi dari material lainnya sehingga membentuk seperti huruf T. Kelebihannya cocok untuk menyatukan pipa atau balok dengan cara tegak lurus. Kekurangannya memerlukan teknik pengelasan yang teliti untuk memastikan penetrasi las yang baik. Selanjutnya ada edge join. Konsepnya, dua buah sisi atau ujung material yang tipis disatukan dengan cara ditekuk dan saling tumpuk. Kemudian sambungan tersebut dilas dan saling sehingga membentuk seperti gambar pada berikut. Untuk kelebihannya membuat hasil akhir sambungan terlihat lebih halus dan rapi. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk material yang tebal dan membutuhkan persiapan material yang rumit. Untuk posisi pengelasan sendiri, ada fillet weld digunakan untuk menyatukan dua permukaan material yang saling tegak lurus atau membentuk sudut. Ada juga groove weld digunakan untuk menyatukan dua permukaan material yang rata. Ada juga flat position, benda kerja diletakkan pada permukaan datar dan pengelasan dilakukan dari atas ke bawah. Kemudian ada horizontal position, benda kerja diletakkan mendatar dan pengelasan dilakukan dari arah samping. Yang terakhir ada vertical position, benda kerja diletakkan secara vertikal dan pengelasan dilakukan dari bawah ke atas atau uphill, atau dari atas ke bawah atau disebut downhill. Untuk nomor 2, penjelasan konsep perencanaan pengelasan. Untuk perencanaan ada 1, memahami desain dan spesifikasi. 2, pemilihan proses pengelasan. 3, pemilihan material pengisi. 4, persiapan prosedur pengelasan. 5, pemilihan peralatan dan perlengkapan. 6, persiapan benda kerja. 7, penilaian kualifikasi juru las. 8, inspeksi dan pengujian. Untuk prosedurnya sendiri ada persiapan. Dalam persiapan, untuk persiapan benda kerja, persiapan peralatan dan perlengkapan, persiapan lingkungan kerja, dan persiapan diri. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu pemilihan parameter pengelasan, pembentukan las, penyesuaian las. Dan yang terakhir ada pasca pengelasan, perlakuan setelah pengelasan, pembersihan, dan penyimpanan. Teknik pengelasan. Teknik pengelasan sendiri ada las tumpul, yaitu dua plat logam yang tebalnya sama. Ada las sudut, dua plat logam yang membentuk sudut. Ada las lap, dua plat logam yang tumpang tindih. Ada las T, 3 plat logam di mana salah satunya tegak lurus dibanding yang lainnya. Ada las bed on plate, yaitu menghasilkan
lasan bed yang seragam. Perlakuan pasca pengelasan sendiri ada annealing, normalizing, stress relieving, dan tempering. Untuk manajemen pengelasan, penetapan tujuan dan sasaran pengelasan yang jelas, penyusunan rencana pengelasan yang detail dan terstruktur, pemilihan personel yang kompeten dan berpengalaman, penyediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai, penerapan prosedur dan teknik pengelasan yang sesuai, pelaksanaan inspeksi dan pengujian lasan untuk memastikan kualitas. Yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan proses pengelasan melalui pelatihan dan evaluasi. Untuk K3, ada identifikasi bahaya. Kenali bahaya yang dapat terjadi selama proses pengelasan seperti paparan asap dan gas las, percikan api, sengatan listrik, dan radiasi sinar UV. Penilaian resiko, ada evaluasi resiko yang terkait dengan setiap bahaya dan terapkan langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Selanjutnya ada pengendalian resiko. Gunakan berbagai metode untuk mengendalikan resiko seperti ventilasi, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan pelatihan keselamatan. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Pemantau efektivitas langkah-langkah pengendalian resiko dan lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan K3 dalam pengelasan terjaga. Untuk peralatan keselamatan kerja sendiri ada masker, sarung tangan las, baju tahan api, sepatu boot untuk las, topi las, dan peredam suara. Bahaya pada pengelasan ada bahaya fisik seperti luka, bakar, paparan asap, sengatan listrik. Bahaya pada kesehatan untuk penyakit pernapasan seperti asma, penyakit mata, dan penyakit pendengaran karena berisik. Keselamatan sendiri yang harus disiapkan adalah seperti kebakaran, ledakan, atau kecelakaan kerja. Untuk soal nomor 3, las pada bejana tekan dan pipa. Untuk jenis pengelasan ada las busur terlindung atau SMAW, las gas metal arc atau GMAW, las busur tungsten gas inert atau GTAW, las submerged earth welding atau SAW. Pertimbangan penting, pilihan jenis las tergantung pada material bejana atau pipa, ketebalan dan tekanan operasi. Pengelasan lurus memenuhi standar kode yang relevan, misalnya ASME boiler dan pressure vessel code. Prosedur pengelasan yang tepat harus diikuti untuk memastikan kualitas dan keamanan pengelasan. Selanjutnya ada las pada saluran pipa. Jenis pengelasan las busur terlindung SMAW, las gas metal arc GMAW, las busur tungsten gas inert atau GTAW. Pertimbangan penting, pemilihan jenis las tergantung pada material pipa, diameter, dan tekanan operasi. Pengelasan harus memenuhi standar kode yang relevan, misalnya ASME B31.3, posisi pengelasan atau atas, misalnya di atas kepala, bawah, atau dan lain-lain. Harus dipertimbangkan dalam memilih teknik pengelasan. Selanjutnya ada las pada mesin konstruksi. Jenis pengelasan yang tersendiri ada las busur terlindung atau SMAW, las gas metal arc atau GMAW, ada las flux core arc welding atau FCAW. Pertimbangan pentingnya pilihan jenis las tergantung pada material mesin, ketebalan, dan beban yang akan ditanggung. Pengelasan harus memenuhi standar kode yang relevan, misalnya AWS D1.1. Desain las harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tegangan, getaran, dan siklus beban. Selanjutnya, las pada kendaraan rel. Jenis pengelasannya ada las busur terlindung atau SMAW, las gas metal arc atau GMAW, dan las termit. Pertimbangannya, pengelasan harus memenuhi standar kode yang ketat, misalnya EN 15085 untuk memastikan keselamatan dan keandalan kereta api. Prosedur pengelasan yang tepat harus diikuti untuk meminimalkan distorsi dan retak.
Pengelasan harus dilakukan oleh tukang las yang berkualifikasi dan berpengalaman. Soal nomor 4, mesin las SMAW. Berikut adalah gambar dari mesin las tersebut beserta bagian-bagiannya. Ada mesin las, kabel tenaga, saklar, pengatur arus, kabel las lagi, ada pemegang elektroda, ada juga klem masak. Untuk cara menyalakannya, pastikan mesin las terhubung ke sumber daya yang sesuai. 2. Pasang elektroda yang sesuai dengan jenis material yang akan dilas. 3. Atur arus dan tegangan las sesuai dengan ketebalan material dan jenis elektroda. 4. Hubungkan penjepit ground ke benda kerja. 5. Nyalakan mesin las. 6. Sentuhkan ujung elektroda ke benda kerja untuk memulai busur. 7. Jaga jarak elektroda yang tepat dari benda kerja selama pengelasan. 8. Gerakan elektroda dengan kecepatan yang stabil agar menghasilkan las yang rata. Terakhir, matikan mesin las setelah selesai pengelasan. Selanjutnya ada mesin las OAW. Berikut adalah gambar dari mesin las OAW dan beserta bagian-bagiannya. Ada banyak. Untuk cara menyalakannya, 1. Pastikan tabung gas terhubung dengan benar ke regulator. 2. Buka katup tabung gas oksigen dan asetilena sedikit. 3. Atur tekanan gas oksigen dan asetilena sesuai dengan jenis pengelasan dan ketebalan material. 4. Hubungkan torch ke selang gas oksigen dan asetilena. 5. Buka katup torch untuk mengeluarkan gas. 6. Nyalakan api dengan korek api atau striker. 7. Atur nyala api dengan menyesuaikan tekanan gas oksigen dan asetilena. 8. Sentuhkan ujung torch ke benda kerja untuk memulai pengelasan. 9. Gerakkan torch dengan kecepatan yang stabil untuk menghasilkan las yang rata. 10. Tambahkan pengisi atau filler rod sesuai kebutuhan. 8. Matikan katup torch setelah selesai pengelasan. 12. Terakhir, tutup katup tabung gas oksigen dan asetilena. Untuk setting gas oksigen dan asetilena, tekanan gas oksigen untuk pengelasan tipis mulai dari 0,5 sampai 1 mm, bisa 1 sampai 2 bar. Untuk pengelasan sedang antara 1 sampai 3 mm, yaitu 2 sampai 3 bar. Dan untuk pengelasan tebal di atas 3 mm, yaitu 3 sampai 4 bar. Sedangkan untuk tekanan gas asetilena untuk pengelasan tipis mulai dari 0,5 sampai 1 mm, kisaran 0,5 sampai 1 bar. Untuk pengelasan sedang dari 1 sampai 3 mm, yaitu 1 sampai 1,5 bar. Dan untuk pengelasan tebal di atas 3 mm, 1,5 sampai 2 bar. Berikut cara memegang elektroda. Dari ujung yang tidak berselaput dijepit dengan pemegang dengan menggunakan tangan yang dominan, biasanya tangan kanan, agar kuat. Untuk sudut elektroda ada sudut 30 derajat untuk lasan penetrasi penuh dan sudut 45 derajat lasan tumpang tindih dan fillet, dan lasan 60 derajat untuk lasan overheat. Untuk posisi tubuh, bisa berdiri dengan tegak dan seimbang, buka kaki selebar bahu, siku sedikit ditekuk, leher tetap dalam kondisi lurus, dan gunakan helm las untuk melindungi mata dan wajah. Untuk persiapan pengelasan, pilih jenis pengelasan yang tepat, siapkan material yang akan dilas, pilih elektroda yang tepat, siapkan mesin las, dan kenakan APD. Untuk penyalaan busur las, 1. Sentuhkan ujung elektroda ke material yang akan dilas. 2. Tarik elektroda dengan cepat untuk menciptakan percikan api. 3. Saat busur tercipta, jaga agar elektroda tetap pada jarak yang tepat dari material yang akan dilas. Cara pengelasan yang benar. 1. Jaga elektroda pada sudut yang tepat.
2. Gunakan gerakan weaving yang konsisten. 3. Jaga kecepatan secara konsisten. 4. Pastikan penetrasi las yang cukup. Dan terakhir, bersihkan slack atau spatter secara teratur. Nomor 6. Las pada jem dan baju. Menggunakan metode SMAW untuk hasil lasannya terlihat kasar dan tidak rata dengan riak yang jelas terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.